Selamat pagi kepada Bapak Sundarwijaya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi mengenai teknik-teknik audit. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Loputu Diapran Yanutari absen 22, dan teman saya I Gusti Ngurah Agun Widya Aryawan nomor absen 29. Adapun 5 sub pokok pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama ada teknik-teknik audit. Yang kedua ada studi dan konsultan manajemen. Yang ketiga ada bukti audit. Yang keempat ada standar-standar bukti audit. Dan yang kelima ada pekerjaan lapangan dalam lingkungan berteknologi tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik audit. Teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi. Teknik-teknik tersebut digunakan sendiri-sendiri maupun secara gabungan. Kapanpun auditor akan melakukan pemeriksaan. Hasil akhirnya adalah opini dan rekomendasi audit. Tetapi pendekatan tersebut akan berbeda sesuai dengan misi auditor dan rencana tertentu. Kebanyakan penugasan audit akan dilakukan dalam satu dari 4 bentuk, yaitu yang pertama ada audit fungsional. Audit fungsional adalah audit yang mengikuti proses dari awal hingga akhir, melintasi lini organisasi. Audit ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik fungsi-fungsi dalam organisasi akan saling berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua ada audit organisasional. Audit organisasional tidak hanya memperhatikan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, tetapi juga dengan kontrol administratif yang digunakan. Oleh karena itu, auditor tertarik pada seberapa baik manajer organisasi memenuhi tujuan organisasi dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada studi manajemen. Audit fungsional dan audit organisasional membentuk kerangka kerja program audit jangka panjang. Setiap jenis audit umumnya akan diulang pada jangka waktu tertentu. Yang keempat ada audit atas program. Program merupakan istilah umum yang mencakup setiap upaya yang didanai yang seiring dengan aktivitas normal organisasi yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan manajemen informasi mengenai biaya, pelaksanaan, dan hasil-hasil program dan membuat evaluasi. Berikutnya ada studi dan konsultasi manajemen. Audit fungsional dan organisasional membentuk kerangka kerja program audit jangka panjang. Setiap jenis audit yang umumnya diulang pada jangka waktu tertentu mencerminkan santapan yang harus dimakan oleh seorang auditor. Setiap organisasi membutuhkan konsultan luar untuk melakukan studi manajemen, membuat evaluasi, dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki masalah organisasi. Organisasi-organisasi ini telah mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsultan. Organisasi-organisasi lain mungkin tidak merasakan hal yang sama. Kekecewaan ini bisa bersumber dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawan mungkin menganggap para konsultan tersebut sebagai orang asing yang tidak terlibat dalam gaya hidup dan pergaulan organisasi. Baik karyawan maupun manajer bisa merasa tidak suka dan tidak terbuka, menghalangi konsultan memperoleh pemahaman yang utuh mengenal untuk masalah yang ditugaskan kepada mereka untuk diselesaikan. Yang kedua, konsultan telah mengikuti pelatihan dalam jangka waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Berapapun banyaknya pengalaman yang mereka miliki, mereka masih harus mempelajari tata letak organisasi, struktur organisasi, metode, dan prosedur yang telah diterapkan, filosofi, dan kepribadian kekuatan, kelemahan, serta hal-hal yang disukai oleh manajemennya. Yang ketiga ada rekomendasi konsultan luar yang biasanya dikomunikasikan dalam pertemuan terakhir atau dalam laporan rinci. Bisa memancing reaksi defensif dari klien. Para karyawan organisasi bisa menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan operasi yang telah lama ada daripada mengimplementasikan saran yang mungkin lebih berharga. Yang keempat ada konsultan luar biasanya mengenakan tarif yang sangat mahal, yang dalam banyak kasus akan melebihi memperdayakan orang-orang berbakat yang telah dimiliki oleh organisasi. Audit kontrak. Audit kontrak konstruksi seringkali melibatkan uang dalam jumlah besar. Kontrak konstruksi biasanya bukan merupakan bagian dari bisnis rutin organisasi. Kontrak operasi bisa memberikan jasa atau operasi terprogram. Manajemen mungkin tidak begitu memahami
biaya konstruksi dan operasi, seperti produksi yang dilakukan oleh sendiri. Kontrak umumnya terdiri atas 3 kategori, yaitu biaya sekaligus, biaya tambahan, dan harga per unit. Pada kontrak harga tetap, kontraktor setuju melaksanakan pekerjaan dengan harga tetap. Kadangkala, kontrak-kontrak tersebut mengandung klausul kenaikan, kemajuan pembayaran, ketentuan insentif, dan penyesuaian atas biaya pekerjaan lapangan. Kontrak biaya tambahan bisa jadi merupakan cara paling ekonomis untuk proyek konstruksi karena banyaknya ketidakpastian dalam proyek-proyek seperti ini. Biaya-biaya tak terduga bisa dimintakan penggantian sejumlah biaya ditambah tarif tetap atau biaya ditambah tarif berdasarkan persentase biaya. Kontrak harga per unit berguna jika suatu proyek membutuhkan pekerjaan yang seragam dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada audit terintegrasi. Audit terintegrasi akhir-akhir ini dianggap sebagai bagian utama dari fungsi audit internal. Akan tetapi, sebagian filosofi integrasi memiliki sejarah penerapan dalam audit internal pada tahun 1940-an. Audit-audit awal ini mengombinasikan aspek-aspek audit keuangan dengan audit kinerja, sebuah prosedur yang menghasilkan sebagian audit keuangan akhir tahun diselesaikan sebelum audit operasional. Konsep integrasi bisa luas dan mencakup aspek-aspek seperti menyediakan audit yang berlaku sebagai audit berkelanjutan atas elemen-elemen neraca dan operasional dalam audit kinerja, pelaksanaan audit atas tahap varian dari operasi klien yang biasanya akan diaudit secara terpisah, sebuah latihan dalam audit partisipatif yang klien membantu perencanaan audit dan atau berpartisipasi dengan staf dalam pelaksanaan audit. Sebuah audit yang sebenarnya menggabungkan berbagai tahap audit internal yang berbeda seperti audit keuangan, audit kinerja, dan audit sistem informasi. Baik, selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang diperoleh auditor internal melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. Bukti audit harus memberikan dasar nyata untuk opini, kesimpulan, dan rekomendasi audit. Bukti audit terdiri atas bukti fisik, pengakuan, dokumen, dan analitis. Bukti pengakuan. Bukti pengakuan berbentuk surat atau pernyataan sebagai jawaban atas pertanyaan. Bukti ini sendiri tidak bersifat menyimpulkan. Jika dimungkinkan masih harus didukung oleh dokumentasi. Pernyataan klien bisa menjadi penuntun penting yang tidak selalu bisa diperoleh dalam pengujian audit yang independen. Bukti fisik. Bukti fisik diperoleh dengan mengamati orang, properti, dan kejadian. Bukti ini dapat berbentuk pernyataan, observasi oleh pengamat, atau oleh foto, bagan, peta grafik, atau gambar-gambar lainnya. Jika pengamatan merupakan satu-satunya bukti, maka lebih disukai bila ada 2 atau lebih auditor yang dilakukan pengamatan fisik yang penting. Jika dimungkinkan, wakil dari klien harus menemani auditor dalam pemeriksaan tersebut. Bukti analitis. Bukti analitis berasal dari analitis dan verifikasi. Sumber-sumber bukti ini adalah perhitungan, perbandingan dengan standar yang ditetapkan, operasi masa lalu, operasi yang serupa, dan hukum atau regulasi, pertimbangan kewajaran, dan informasi yang telah dipecah ke dalam bagian-bagian kecil. Bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan bukti audit yang paling biasa. Bukti dokumen bisa eksternal maupun internal. Bukti dokumen eksternal mencakup surat atau memorandum yang diterima oleh klien, faktur-faktur dari pemasok, dan lembar pengemasan. Bukti dokumen internal mencakup catatan akuntansi, salinan korespondensi ke pihak luar, laporan penerimaan melalui email, dan lain-lain. Standar-standar bukti audit. Semua bukti audit harus memenuhi uji kecukupan, kompetensi, dan relevansi. Kecukupan. Bukti dianggap memadai jika bersifat faktual, memadai, dan meyakinkan, sehingga bisa menuntun orang yang memiliki sifat hati-hati untuk mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. Hal ini tentu saja merupakan masalah pertimbangan, tapi pertimbangan tersebut adalah objektif. Kompetensi. Bukti yang kemudian adalah bukti yang andal. Bukti tersebut haruslah yang terbaik yang dapat diperoleh. Dokumen asli lebih kompeten dibandingkan salinannya. Pernyataan lisan yang mengeluarkan adalah lebih kompeten dibandingkan pernyataan biasa. Relevansi.
Relevansi mengacu pada hubungan antara informasi dengan penggunaannya. Fakta dan opini yang digunakan untuk membuktikan atau menyangkal suatu masalah harus memiliki hubungan logis dan masuk akal dengan masalah tersebut. Sub yang terakhir adalah pekerjaan lapangan di lingkungan berteknologi tinggi. Karena sistem informasi telah terkait erat dengan pemrosesan tepat waktu, auditor menghadapi komplikasi yang biasanya tidak ditemukan pada sistem yang lama. Komplikasi ini makin luas bila perusahaan menerapkan sistem untuk perusahaan secara keseluruhan, yang memiliki potensi mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan, mulai dari pemasaran hingga manufaktur dan logistik, hingga ke sumber daya dan pelaporan keuangan. Enterprise-wide System. Perusahaan yang berkembang pesat menggunakan Enterprise-wide System, yang juga disebut sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem-sistem ini seperti SAP, PeopleSoft, dan GDWorks memberikan kemungkinan besar bagi terciptanya operasi yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan dengan menggunakan sistem standar yang cukup fleksibel terhadap komponen-komponen usaha yang berbeda di negara yang berbeda dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk tingkat manajemen yang sesuai. Audit berkelanjutan. Sifat sistem seperti yang ada di Enterprise-wide System memungkinkan dilakukannya audit berkelanjutan. Ikatan Akuntan Kanada dan AICPA mendefinisikan audit berkelanjutan sebagai sebuah metodologi yang memungkinkan auditor independen memberikan keyakinan tertulis mengenai suatu subjek masalah menggunakan serangkaian laporan auditor yang dikeluarkan secara simultan dengan atau setelah suatu periode yang pendek terjadinya suatu kejadian yang melandasi masalah tersebut. Perdagangan elektronik. Karena perusahaan bergerak menuju e-commerce dan e-business, audit berkelanjutan memungkinkan diharuskan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Jika suatu entitas menggunakan e-commerce untuk menjual produk ke pelanggan, terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan auditor dalam merencanakan pekerjaan lapangannya. Risiko-risiko ini mencakup kemungkinan penjualan dan return fiktif dan kemungkinan pesaing bisa mengakses informasi penting dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7, waktu kami kembalikan ke Bapak Sunar. Terima kasih.